selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan baik saja, sehat walafiat dimanapun Bapak dan Ibu berada di seluruh Indonesia ini. Kita bertemu kembali dalam video, dan video ini saya berikan judul refleksi pembelajaran. Sebagai sekolah hebat, dan Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat-hebat pula, tentu ingin menjadikan sekolah Bapak dan Ibu ini sekolah yang bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana caranya? Tentu ini menjadi pembicaraan kita bersama-sama, menjadi proses materi pembelajaran kita bersama-sama pada malam ini. Salah satunya adalah bahwa menjadi sekolah yang hebat itu tentunya sekolah yang senantiasa melakukan refleksi pembelajaran oleh semua gurunya secara konsisten, secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Oke, Bapak Ibu, siap dengan materi ini? Ya, kita bisa memulainya. Oh ya, saya sampai lupa, jangan lupa Bapak Ibu, kita terus bersemangat dan salam saya, kejar kemajuan, raih kemajuan, genggam kemajuan, dan bagikan kemajuan. Dengan begitu harapannya pendidikan Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sebagai awal Bapak Ibu, saya akan bertanya, bagaimana respon siswa di sekolah Bapak Ibu pada saat proses dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Di gambar ini ada beberapa ekspresi wajah dari anak, ya, ada yang bergembira ria, ada yang sedih, ada yang bertanya-tanya, kemudian ada yang tanpa respon, ya, tanpa respon. Apakah ini menggambarkan situasi anak-anak Bapak Ibu sekalian? Ya, saya tidak tahu. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba mereview. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membagikan sebuah tutorial, sebuah cara kepada Bapak Ibu di dalam proses belajar bersama ini, yaitu membuat sebuah alat atau sebuah tool yang akan kita gunakan untuk melaksanakan refleksi pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Tentu saja harus dibuat lebih dulu. Oke, kita awali dengan melihat sebuah data Bapak Ibu. Ini adalah data profil pendidikan hasil asesmen nasional tahun 2021. Ini adalah profil pendidikan daerah provinsi, yaitu pada jenjang SMA. Saya mengajak untuk melihat indikator yang diberikan warna kuning, yaitu ini pada dimensi D, yaitu tentang kualitas pembelajaran. Ada D1, D2, dan D3, ya. Khususnya pada D2, yaitu pada indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, capaiannya, ya, pasif, ya. Demikian juga pada D22 dan D23, ini khususnya adalah D22, refleksi dan praktik mengajar itu pasif. Nah, kemudian kita tarik datanya ke sebelah kanan, kita bandingkan dengan perolehan capaian provinsi serupa di nasional dan rata-rata di nasional. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa baik provinsi di tempat saya ini maupun yang serupa nasional dan rata-rata nasional pada refleksi atas praktik mengajar semuanya masih pasif, artinya bahwa capaiannya ini masih rendah. Berdasarkan data ini Bapak Ibu sekalian, saya terinspirasi
untuk mengembangkan sebuah alat atau tool untuk melakukan refleksi yang saya sebut dengan nama Sikuja. Apa itu Sikuja? Nanti akan ada penjelasan tersendiri. Oke, kita tinggalkan data ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu tadi adalah hasil asesmen nasional dalam bentuk profil pendidikan, di mana capaian pada kualitas, refleksi, dan kepemimpinan pembelajaran masih rendah. Untuk itu tentu penting sekali, ya, melakukan perbaikan pembelajaran, ya, yang dimulai dengan melakukan refleksi pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap guru. Nah, untuk refleksi pembelajaran bisa dilaksanakan oleh guru secara langsung, dan ini memang harapannya sesuai dengan standar proses, ya. Tapi juga refleksi bisa dilakukan dengan melibatkan siswa. Nah, khusus pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba meng-create sebuah alat, ya, yang saya sebut sebagai Sikuja tadi, dengan melibatkan siswa sebagai responden untuk memberikan umpan balik atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru. Nah, ini jadi tool atau alat ini diperlukan supaya bisa menjangkau banyak siswa. Harapannya Bapak Ibu, dengan dilaksanakan refleksi ini maka akan ada data, akan ada sebuah pembiasaan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah yang berlangsung secara terus-menerus dan tentu berkelanjutan. Nah, ini tentu saja apakah memiliki manfaat? Tentu baik guru maupun kepala sekolah pasti mendapatkan manfaat atas proses refleksi menggunakan alat ini. Bagi Bapak dan Ibu guru tentu bisa memahami, ya, mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah dipresentasikan. Demikian juga Bapak Ibu juga mengetahui bagaimana kesejahteraan psikologis anak. Nah, ini khususnya adalah kesejahteraan psikologis anak terhadap suasana belajar dan kompetensi yang dipelajari, sekaligus mengetahui apa yang akan dilakukan anak pasca proses pembelajaran. Nah, bagi kepala sekolah ini tentu sesuatu yang luar biasa, yang menarik, karena dengan adanya refleksi menggunakan aplikasi ini, Bapak dan Ibu kepala sekolah memiliki data yang akan dipergunakan untuk supervisi, ya. Bisa digunakan untuk diskusi dengan guru, ya, dalam forum maupun secara personal, ya, dalam rapat atau secara personal ataupun melalui forum komunitas. Oke, ya, ini Bapak Ibu. Jadi Sikuja sendiri sebenarnya dikembangkan itu dengan fasilitas Google Spreadsheet dan ekstensi AppSheet. Ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah dikerjakan. Tapi saya yakin ini akan memberikan manfaat bagi sekolah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebagai referensi saja Bapak Ibu, ya, di dalam perencanaan berbasis data, ya, khususnya adalah dalam profil pendidikan, ya, diberikan penjelasan bahwa di dalam pembelajaran itu ada 3 indikator terkait dengan kualitas, dengan refleksi, dengan kepemimpinan instruksional, ya. Nah, kita akan bicara mengenai atau kita menyinggung soal refleksi saja. Pada refleksi itu tingkatan tertingginya adalah membudaya, di mana guru aktif meningkatkan kualitas pembelajarannya, ya, gitu. Mengeksplorasi referensi pengajaran baru dan senantiasa berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Nah, ini jadi keterlibatan peserta didik ini penting karena sekarang itu apalagi bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Dan refleksi pembelajaran itu dilakukan secara rutin dan konsisten, tidak terbatas ketika terjadi permasalahan saja. Nah, ini jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini akan mempengaruhi, refleksi akan mempengaruhi, ya, kualitas pembelajaran, karena di kualitas pembelajaran juga kriterianya itu yang paling tinggi adalah optima, di mana pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal, ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, ya, motivasi psikologis dan guru yang
konstruksif. Jadi manajemen kelas itu keteraturan suasana kelas, pengaturan kelas, disiplin positif ya. Ini akan menciptakan bagaimana situasi ketika proses pembelajaran ini. Oke Bapak Ibu, ini sebagai referensi saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa memperdalam ini di glosarium yang saya siapkan, sebenarnya sudah ada. Lanjut ya. Nah, kita masuk dalam pemahaman Shikuja sendiri. Ya, refleksi dengan menggunakan Shikuja. Shikuja itu apa? Shikuja adalah alat yang digunakan untuk mengetahui respon siswa selama proses pembelajaran, yaitu respon terhadap suasana belajar, ya, manajemen kelas tadi, kemudian kompetensi atau pembahasan pelajari dan tindak lanjut yang akan dilakukan siswa. Dengan Shikuja ini maka refleksi bisa menjangkau seberapa banyak jumlah siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Mau 1000 sekolah, mau 1000 siswa, mau 500 siswa atau mau beberapa puluh siswa, semuanya bisa ya. Dan menjangkau seluruh mata pelajaran dan materi yang diajarkan. Untuk itu Shikuja ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus setiap hari, setiap selesai mata pelajaran atau setiap periode tertentu sesuai dengan sepakatan oleh Bapak dan Ibu sebagai Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, data Shikuja itu terdokumentasi ya di dalam Google Drive ya, di dalam data spreadsheet ya yang terakumulasi dan nanti bisa di-download ya setiap seminggu sekali atau setiap berapa waktu sekali, kemudian dianalisis bersama-sama oleh kepala sekolah dan oleh timnya ya. Tentu saja yang paling penting adalah bukan soal datanya tetapi tindak lanjut ya yang akan dilakukan untuk perbaikan kualitas berdasarkan kondisi yang ditampilkan oleh data tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang model rancangan Shikuja itu seperti apa? Nah, secara sederhana itu bisa ditampilkan dalam 3 kolom ini. Pertama adalah data yang masuk nanti, yaitu berupa data pertama adalah identitas siswa ya. Bisa menampilkan nama siswa, kalau tidak mau nama siswa langsung bisa menggunakan NISN, nomor induk siswa nasional. Kemudian data kelas, mata pelajaran, materi pelajari, jam pembelajaran, tanggal pelaksanaan, dan data tanggapan ya, data tanggapan tadi terhadap suasana belajar, materi yang diajarkan, dan data tindak lanjut. Jadi ada 3 jenis data, 3 macam data ini. Selanjutnya untuk prosesnya adalah ya, siswa menginput data refleksi melalui aplikasi Shikuja yang sudah disematkan di Android masing-masing. Karena kita tahu bahwa sekarang itu untuk anak-anak ya, terutama yang di kota, bahkan sekarang juga di daerah sudah banyak anak-anak yang memegang Android ya, memegang Android. Nah, dengan Android itu kita bisa manfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan sekolah ya. Sekaligus sebenarnya secara tidak langsung juga kepentingan anak-anak sendiri. Nah, data yang sudah masuk di dalam sistem, di dalam drive nanti ini diolah ya, kemudian dianalisis ya oleh kepala sekolah dan oleh tim ya. Entah tim itu apa saja sebutannya, peningkatan mutu, tim penjaminan mutu, tim layanan mutu, atau sama saja. Dan yang paling penting adalah data nanti dipakai untuk diskusi oleh kepala sekolah dan oleh guru dalam forum ya, forum KKG atau untuk SD ya, MGMP, untuk SMA, atau SMP SMA ya, dan dalam forum-forum rapat misalnya. Ini silakan. Termasuk juga kalau di forum kepala sekolah dan mungkin pengawas ya, bisa memanfaatkan data ini. Oke, selanjutnya ya, yang paling penting adalah data nanti setelah selesai dianalisis dan dijadikan ini terjadi adanya review ya, review, kemudian mencoba guru-guru merencanakan pembelajarannya lebih baik ya, lebih berkualitas berdasarkan data yang sudah ada, berdasarkan diskusi ya antara guru dengan kepala sekolah atau masing-masing guru dengan guru dalam forum komunitasnya. Nah, ini adalah rancangannya. Sekarang kita masuk dalam persiapan untuk langkah pembuatan Shikuja. Yang paling penting Bapak Ibu yang harus ada itu alamat email Google ya, alamat email Google, kemudian akun Drive
Google-nya aktif dan di dalamnya dipastikan ada spreadsheet-nya, ya pasti ada spreadsheet-nya. Dan AppSheet ini yang nanti Bapak Ibu perlu mendaftar di AppSheet ini, ya appsheet.com, itu menggunakan alamat email Google yang sama dengan yang ada di Drive, ya itu. Oke, selanjutnya langkah-langkahnya adalah login di drive.google.com, kemudian membuat tabel. Nah, untuk tabel pembuatannya sebenarnya bisa dipersiapkan di Excel sendiri. Setelah selesai, kemudian bisa diupload di Drive, ya, untuk dibuka di spreadsheet nanti. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini adalah rancangan tabel Sikuja di AppSheet nanti ya. Nah, rancangannya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Pertama di kolom, ya, dalam tabel, ya, itu kolom-kolom yang ada adalah ini. Mulai dari nomor urut ini akan secara otomatis ada, ID, ya, ID nanti yang paling penting adalah tipenya teks, kemudian initial value-nya menggunakan unique ID. Kenapa menggunakan unique ID? Ini kita setting seperti ini supaya nanti ini secara otomatis akan terisi, ya, terisi. Jadi anak-anak tidak perlu ngisi dan ini bisa disembunyikan nanti. Nah, dengan adanya unique ID ini nanti, maka data-data yang lain yang sama itu tidak akan ditolak. Oke, itu. Nah, ini ID ini sebagai key-nya, ya, kunci. Kemudian ada nama, ya, kelas, mata pelajaran, dan seterusnya dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, untuk nama teks, ya kan, kelas itu E6 karena kita akan gunakan, ya, simulasinya untuk membuat Sikuja ini untuk jenjang SMP. Jadi kelas 7, 8, dan 9. Untuk mata pelajaran dan kompetensi teks, ya. Tanggapan terhadap suasana mengajar kita E6, ya. E6 ini kita memberikan pilihan jawaban pada anak-anak, ya, asik, menyenangkan, jenuh, atau bosan, ya, dan bisa ditambahkan yang lain, ya, silakan saja sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian tanggapan terhadap materi juga tipenya E6, itu pilihannya menarik, bermanfaat, menantang, sudah tahu, atau tambah lagi, silakan Bapak Ibu. Dan tindak lanjut, ya, tindak lanjut pasca mengikuti pembelajaran, anak-anak diberikan alternatif jawaban, yaitu mendalami materi dengan sumber lain, mempraktikkan secara mandiri bersama teman, berlatih mengerjakan soal, ya silahkan ditambahkan yang lain juga boleh. Ya. Untuk tanggal hari ini Bapak Ibu, ya kan, type-nya itu diganti dengan date dan tanda tangannya dengan signature. Oke, ini adalah rancangan tabel Sikuja di AppSheet-nya. Lanjut Bapak Ibu. Ini adalah tampilan, ya, Sikuja nanti di Android anak-anak sekalian, ya, anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, murid-murid di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya sangat simpel, sedikit saja informasinya, mau ditambahkan juga banyak juga boleh. Dengan catatan mungkin waktu pengisiannya tidak lebih dari 5 menit. Dan kalau ini kita perhatikan maka ini sebenarnya 3 menit juga selesai. Ya, ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung kita praktik ya, praktik di bikin Sikuja di Google Drive. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, saya keluar dari ini, kita masuk ke Google Drive. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang udah masuk di Google Drive ya, drive.google.com ya. Ini, dan ini adalah drive saya ya. Kita akan mulai ya untuk pembuatan AppSheet-nya. Dengan lebih dulu kita merancang tabelnya di spreadsheet ya. Oke. Pertama, ini kita buat lebih dulu folder ya, satu folder untuk penyimpanannya. Folder penyimpanannya misalnya adalah kita ya, ini klik di sini ya, baru tambah folder ya. Kemudian di sini tambahkan aja satuan pendidikan misalnya ya, satuan pendidikan, satuan pendidikan ya, atau nama sekolah Bapak Ibu sekalian ya, ya misalnya SMP
Negeri 1 Garuda. Ya. Oke, kita buat langsung. Klik. Ya. Tunggu. Ya, akan muncul ini. Ganti warna ya. Ini fakultatif, saya tidak harus ya, supaya memudahkan untuk melihat. Klik 2 kali, kita masuk di situ dan kita bikin lagi ya, membuat lagi satu folder yang khusus kita gunakan untuk refleksi ya. Refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran ya, kemudian kita buat ya. Ya, jadi drive saya SMP 1 Garuda, kemudian di dalamnya ada refleksi. Nah, kita di dalam sini kita akan membuat tabel spreadsheet untuk kita gunakan sebagai bahan untuk membuat aplikasi ya. Selanjutnya kita masuk sini ya, drive saya SMP 1 Garuda, refleksi pembelajaran, klik spreadsheet ya, kemudian klik panahnya spreadsheet kosong. Ya, kita masuk di dalam file ya, spreadsheetnya. Nah, ini masih kita kasih nama ya, refleksi pembelajaran SMP Negeri 1 Garuda. Ya, klik sembarang tempat supaya nanti disamain. Ini adalah nama file spreadsheetnya. Ya, oke. Nah, lalu kita mulai membuat nama kolomnya ya. Kita mulai dari ID, kemudian nama kelas ya, sesuai dengan yang rancangan tadi, kelas, kemudian mata pelajaran, kemudian materi atau kompetensi yang dipelajari ya, pelajari, kemudian respon terhadap suasana belajar, kemudian ini respon. Oke, kemudian kolom respon terhadap materi. Selanjutnya adalah tindak lanjut L-nya besar, lanjut pasca ya, pembelajaran ya. Kemudian tanggal hari ini. Selanjutnya adalah tanda tangan. Oke ya, kita alikmennya kita taruh tengah ya. Oke ya, tidak usah diedit dulu ya, belakangan aja dieditnya. Kita langsung masuk ke ekstensi ya, ekstensi FPP Sheet ya. Kalau Bapak Ibu belum punya ya, belum ada ini, Bapak Ibu silahkan untuk mendaftar dulu di fppsheet.com ya, fppsheet.com. Di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah punya, ini Bapak Ibu bisa daftar ini nanti ya. Ini ya, kalau Bapak Ibu ini tampilannya tidak seperti ini ya, tampilannya langsung di Fsheet ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu ya, sudah selesai tabelnya ini, langsung ekstensi Fsheet, kemudian buat aplikasi ya. Oke, sudah. Oh iya, ini masih dalam proses ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk di dalam Fsheet ya. Nah, kita perhatikan dulu, ini adalah tampilan atau gambar Android ya. Nanti di HP Android anak-anak nanti seperti ini tampilannya. Kita klik panah ini, ini di judulnya ada refleksi pembelajaran SMP Negeri 1 Garuda. Kita klik di situ, ini tampilan seperti ini. Tapi ini belum bisa gunakan karena belum sesuai dengan rancangan kita. Kita customize di sini dulu, sebelah kiri ini, customize.app.
Oke, klik saja. Kita mulai dari ini tampilannya. Di sini ada ini ya, fasilitas ini ya. Kemudian di sebelah kanannya itu juga fasilitas yang tampilan di Android. Ini kita klik saja yang tambah ini ya. Nah, ini ditampilkan supaya nanti kita mengetahui progres perubahan customize nanti yang terjadi akan muncul di sini. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke info dulu. Klik info, kemudian di info itu ada edit logo. Ya, logonya ini sudah sesuai belum? Kalau misalnya sudah sesuai ya tinggal pakai, kalau belum ganti aja yang mana yang relevan sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian ya. Klik saja ini misalnya yang ada pulpennya. Nah, sudah selesai ya, kita balik lagi ke info ya, kemudian edit name ya, edit name, klik, kemudian app properties ya. Ini mau diganti boleh Bapak Ibu ya, mau dipendekkan begitu namanya atau tetap saja juga apa-apa, silahkan aja ya. Langsung kita lanjutkan ke data ya, data. Oke, data ya Bapak Ibu. Nah, sudah data, tadi sudah ada perubahan ya, sudah ada perubahan berarti kita bisa simpan di sini tampilannya warna save warna biru ya. Bisa save and verify data kalau sudah datanya, save dan verify data, kalau belum ya save saja nggak apa-apa ya. Kita save ini, sudah ada perubahan. Oke, dilanjutkan data tabel ya kan. Tabel ini kita klik sini ya, muncul seperti ini. Ini kita biarkan saja nggak masalah ya, biarkan saja di sini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kolom. Ke kolom langsung klik ya ini. Nah, ini yang akan berubah Bapak Ibu ya. Pertama adalah ini ya, ID-nya ini sampai dengan di sini requirement, kemudian ya, ini pilihannya initial value, unique ID. Kalau belum Bapak Ibu, ini klik saja di sini, kemudian ketik saja di sini, kemudian pastikan bahwa di sini ada centang warna putih dalam lingkaran hijau ini ya. Kalau sudah begini langsung save ya. Kalau belum Bapak Ibu sebenarnya bisa cari ya, bisa temukan di sini, dicari saja sampai ketemu ya di antara yang ada ini kolom. Nah, ini bisa dicari ya, kalau tidak langsung diketik saja. Oke, kalau sudah save ya ya. Oke Bapak Ibu, sorry, nah, balik lagi ya. Nah, selanjutnya untuk nama ya, untuk nama ini juga masih teks, kemudian ini pilih yang label ya, labelnya di sini ya. Kemudian di sini required ya, required. Oke. Kemudian untuk kelasnya ini kita ganti E6 ya, E6 ya, dengan kita edit di sini tadi SMP ya. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke, 9 ya. Langsung kita pilih button saja ya. Pilih button. Nah, ini akan horizontal begini. Setelah itu done ya. Dah. Kemudian mata pelajaran kita biarkan teks, materi teks, respon terhadap suasana. Ini kita ganti E6 dan kemudian kita edit. Oke, custom. Ya, pilihannya adalah mengasihkan. Kemudian menyenangkan. Kemudian tambah lagi ini jenuh ya, jenuh garis miring bosan. Oke, ini pilihannya ya. Setelah itu kita klik button ya, dan ya, maka kita lihat ya ini. Nah, ini seperti ini perubahannya. Kemudian kita respon terhadap materi ini juga kita enam ya, kita edit ya, kita custom ya. Respon terhadap materi itu menarik ya, menarik, kemudian bermanfaat, selain bermanfaat adalah menantang. Pilihan yang lain adalah sudah tahu. Silakan mau ditambahkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh menambahkan ya,
sesuai dengan kebutuhan dan keperluan ya. Kemudian ini juga kita pakai button saja. Oke, seperti ini pilihannya. Oke ya, langsung dan terus tindak lanjut pasca pembelajaran ini kita custom enam, dan di sini ditambahkan juga pilihannya. Pilihannya tadi adalah memperdalam ya, memperdalam materi dengan materi lain, dengan referensi lain, dengan sumber lain. Tambah lagi mempraktikkan secara mandiri. Oke, pilihan yang ketiga adalah mempraktikkan bersama teman. Oke, bersama teman. Kemudian pilihan yang keempat yaitu mengerjakan soal latihan atau tugas ya. Nah ini karena ini panjang, kita gunakan yang stuck ya, Nah saya tersusun ke bawah begini. Oke, setelah itu langsung done. Nah sudah selesai, baru tanggal hari ini kita ganti dengan date ya, date. Kalau mau jamnya jam berapa ya silahkan ya, bisa dideteksi juga. Kemudian untuk tanda tangan ya, tanda tangannya itu gunakan signature ya. Nah ini sudah oke Bapak Ibu ya, kita save ya, ya. Nah, setelah kita save ternyata ada peringatan ya, di kolom di info. Tabel refleksi pembelajaran suatu Garuda had multiple non-image ya, berarti harus diganti ini. Kembali ke data ya, yang image itu yang mana ya, ini tanda tangan, ini image ya. Oke, kemudian ini kita nama ya, kita labeli, kemudian required ya, selanjutnya save. Bisa nggak? Oh ya, masih ada save lagi ya. Ini apa yang salah? Oh ini kita ya begini. Kemudian yang ini supaya ini cara otomatis dan tidak perlu dilihat, ini langsung ya. Oke, kita save. Oh masih. Apalagi ini ya yang salah. Ya, kita tampilkan dulu. Ya, sudah kita tampilkan, kita coba hilangi lagi show-nya sekali lagi. Nggak bisa, tetap kita tampilkan. Oke, sudah bisa ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ini sudah bisa dipakai ya, sudah bisa dipakai. Kita coba ya, sekarang kita coba. Sudah tidak ada peringatan di info dan kolomnya, berarti ini sudah sesuai dengan rancangan yang kita buat. Oke, kita mulai dengan nama Anita ya. Anita ini adalah siswa kelas 8 ya, dia mengisi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya kan. Menurut Anita ini dia mengisikan untuk materinya adalah membuat laporan observasi ya, ya. Menurut dia belajar tentang membuat laporan observasi ini mengasihkan ya. Dia merasa menarik ya, materinya menarik. Kemudian tindak lanjutnya adalah dia ingin mempraktikkan secara mandiri ya. Ini tanggalnya ya, ini adalah tanda tangan save ya. Perhatikan di sini ada angka 1 di lingkaran merah. Ini berarti diproses. Nah, sudah hilang. Nah, kita cek datanya di sini. Nah, ternyata sudah ada. Nah, setelah ada data gini, kita silahkan aja untuk dieditnya. Boleh diedit.
disesuaikan kolomnya. Oke ya, ini kita kembali lagi ya, kita coba lagi ya, ini klik di sini ya, ini berarti ada data Anita. Nah, nanti bisa tidak kita tampilkan ini, kita tambah ya kan, di sini namanya Waluya juga kelas 8 ya, mata pelajarannya bahasa Indonesia, materinya sama dengan tadi, yaitu membuat laporan observasi ya. Menurut dia menyenangkan ya, terus bermanfaat ya kan, dia akan belajar bersama teman, kemudian dan ini adalah ya, simpan. Oke Bapak Ibu, nah ini ada 2 ya, kita cek lagi di sini datanya ada berapa masuk ya, sudah ada 2. Oke ya, sudah ada 2. Nah selanjutnya Bapak Ibu ya, kita bisa mengirimkan link ini kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengisikan. Tapi sebelumnya kita ini supaya tidak tampil seperti ini ya, bisa langsung ke kolom ini. Di sini ada aux ya, ada aux, klik saja aux, kemudian di bawahnya di sini di primary views, jadi ini kita klik ya untuk disetting. Nah pilihan standarnya Bapak Ibu untuk format itu menggunakan text ya, menggunakan text bukan text. Nah kita gunakan dengan form ya, maka dia akan berubah. Nah sudah form ini baru kemudian kita save ya, kita save ya, simpan. Nah nanti tampilannya semacam ini. Jadi di Android anak-anak itu tampil langsung seperti ini ya. Oke seperti ini. Nah kita coba ya, setelah ini baru kita bagi ya, kita bagikan ya, kita bagikan ke menggunakan grup sosmednya, misalnya ke WhatsApp gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Misalnya di sini ada sharing ya, share ya, kita mau share gitu ya, tapi sebelumnya untuk kita security-nya kita edit dulu ya, security. Nah ini supaya anak-anak nanti ketika mengisikan data di Android-nya tidak diminta untuk masuk untuk sign in ya, untuk login, maka ini kita nonaktifkan ya, kita nonaktifkan. Yang di bawah ini kita aktifkan, minta diaktifkan. Setelah itu kita save ya. Nah kalau ini sudah bisa, sudah selesai di setting security-nya, maka kita baru kemudian ini ada enable feedback was disabled since no outs is right. Enable feedback. Tunggu sebentar, kok ada error ya. Kita lihat di datanya, kita lihat ya, sudah benar. Kita lihat di datanya apa yang terjadi di kolom. Save. Oke, sudah tidak ada ya. Oh ya, kolomnya tadi berarti perlu di refresh di sini. Oke, udah. Ya, kita sudah bagikan ya. Caranya adalah membagikan, men-share, klik ke ini, tanda-tanda gambar ini, gambar orang ini, tulis share. Kemudian copy sharing link ya, klik saja. Nah, kita pilih yang tengah ini, browser link. Di browser link kita copy ya. Oke, sudah kita copy. Kemudian kita masuk ke WhatsApp, anggap saja ini ada namanya Mak Mitra, itu adalah nama siswa. Kemudian kita bagikan kepada Mak Mitra, dan Mak Mitra kemudian mengklik ya kan. Nah ini mengklik karena mau mengisi ini ceritanya. Nah, Mak Mitra ngisi, nah dia isi ya kan. Nah, namanya adalah Mak Mitra kelas 7 ya, kelas 7 ya, atau kelas 8 ya. Kelas 8 materinya adalah bahasa Indonesia, kemudian materinya adalah membuat
laporan observasi ya. Menurut Pak Mitra ini jenuh dengan materi ini ya, karena dia sudah tahu ya respon terhadap materi, dia sudah tahu dan dia ingin langsung saja mengerjakan soalnya ya. Oke. Oke ya, kita cek, ini masih proses. Oke, kita cek Bapak Ibu ya di refleksi ya. Jadi ada Anita, Waluya dan Mitra ini sudah ya. Nah Bapak Ibu, ini ya data yang kemudian setelah dibagikan misalnya seperti ke kelompok-kelompok kelas, ke grup-grup kelas, ini untuk seluruh siswa ya. Jadi semua siswa pada setiap kelas ini akan mengisikan data sesuai dengan mata pelajaran yang dia ikuti ya. Bisa diisikan setelah mereka selesai mengikuti pelajaran ya, dengan waktu 3 menit misalnya, atau setelah pada saat istirahat atau pada saat pulang ya. Kalau misalnya settingannya mau di date-nya tadi ditambahkan dengan date time ya, maka dia akan ketahuan kapan dia mengisikan tanggal dan jamnya itu. Oke Bapak Ibu, pertanyaan adalah ketika Bapak Ibu memiliki data semacam ini, kira-kira menurut Bapak Ibu ini data yang bermanfaat atau tidak gitu ya. Kalau jawabannya adalah bermanfaat, maka Bapak Ibu silahkan melanjutkan untuk membuat ya aplikasi sederhana ini, aplikasi Sikuja ini untuk melaksanakan refleksi pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu sekalian ya. Harapannya ini bisa selesai dan Bapak Ibu bisa membagikan, dan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan data-data ya refleksi ini terhadap semua guru dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan datanya nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran atau oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri, sehingga nanti dalam pendampingan untuk supervisi dan sebagainya Bapak Ibu Kepala Sekolah itu PD karena punya data gitu ya. Jadi sebelum bicara sudah punya data, sudah mengerti apa yang dihadapi oleh guru dan bagaimana mengatasi, membuat sebuah terobosan untuk inovasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran ini, atau didiskusikan pada forum guru-guru seniornya itu. Oke Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kalau bermanfaat silahkan untuk dibagikan kepada orang lain, dan jangan lupa lanjutkan terus Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan sekolah Bapak dan Ibu ini sekolah yang hebat ya. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena inovasi itu akan membuat sebuah kemajuan dan Bapak Ibu akan memiliki nilai luar biasa bagi kemajuan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai sekolah Bapak Ibu terkena sindrom SPBU, di mana selalu berangkat dari nol untuk sebuah kemajuan. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sekali lagi ya, mari kita kejar kemajuan, kita raih kemajuan, dan kita genggam kemajuan itu supaya kita bisa membagikan, menyebarkan kemajuan itu demi kemajuan pendidikan di Indonesia dan meraih atau menghadapi masa depan bagi anak-anak kita ya. Salam maju pendidikan Indonesia, selamat malam, selamat istirahat, dan mari kita berbuat lebih baik supaya nilai-nilai kebaikan ini bermanfaat bagi setiap orang. Terima kasih, silakan di-share dan dibagikan, di-like jika ini memberikan manfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya.